Hai, namaku Naila. Aku ingin menceritakan kisah yang tak pernah bisa kuceritakan kepada siapapun. Ini bukan sekadar kisah cinta biasa. Ini adalah kisah tentang perasaan yang tak seharusnya ada. Perasaan yang membuatku bahagia, sekaligus menyiksaku setiap hari. Bagas, pria yang kupanggil ayah, bukan ayah kandungku. Dia adalah suami ibuku, seseorang yang seharusnya hanya menjadi pelindungku. Tapi, entah sejak kapan, perasaan itu berubah. Aku mulai melihatnya bukan sebagai seorang ayah, melainkan sebagai seorang pria yang kuinginkan ada di sisiku, bukan karena hubungan keluarga, melainkan karena cinta. Tapi cinta ini tidak boleh ada. Dunia tidak akan menerima kami. Aku pun tak tahu apakah ini cinta atau kutukan. Yang pasti, kisah ini berakhir dengan air mata. Mungkin kalian berpikir ini hanyalah perasaan sesaat, sesuatu yang akan berlalu dengan waktu, tapi tidak. Semakin hari, semakin aku menyadari bahwa aku tidak bisa menghindar dari perasaan ini. Dan saat-saat kecil bersamanya justru semakin memperkuat apa yang aku rasakan. Sejak ibuku meninggal 2 tahun lalu, hanya Bagas yang merawatku. Ia selalu ada, menggantikan sosok yang hilang. Namun, ada perasaan yang perlahan tumbuh di dalam diriku. Sesuatu yang tak seharusnya aku rasakan. Apa yang aku tidak tahu, Bagas pun merasakan hal yang sama. Malam itu, saat Bagas pulang dari kerja, aku menyiapkan makan malam seperti biasa. Kami duduk berdua di meja makan yang sunyi. Bagas menatapku dan tersenyum hangat. "Kamu sudah makan?" tanyanya lembut. Aku mengangguk pelan, tapi hatiku berdebar. Aku ingin sekali berbicara, ingin mengungkapkan perasaan yang telah lama ku pendam. Namun, aku sadar, ini salah. Aku hanya anak tirinya, dan Bagas hanyalah ayah pengganti yang menjalankan tanggung jawabnya. Bagas, di sisi lain, seringkali merasa tersiksa oleh perasaan yang terus menghantuinya. Seharusnya ia hanya melihatku sebagai anak, tapi setiap senyumku, setiap tatapan mataku, menggetarkan sesuatu dalam dirinya yang tak boleh ada. Ia berusaha menepisnya, tapi semakin ia menahan, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Malam itu, petir menggelegar, menerangi kamarku yang gelap. Angin kencang meniup, jendela hingga berderak membuatku terlonjak ketakutan. Aku meringkuk di sudut tempat tidur, memeluk selimut erat-erat. Dengan gemetar, aku melangkah keluar dari kamar, menuju kamar Bagas. Aku ragu sejenak, lalu mengetuk pintu dengan pelan. "Ayah, bolehkah aku tidur di sini malam ini?" Suaraku nyaris tak terdengar. Bagas membuka pintu dan melihat wajahku yang pucat. Ia tahu aku takut. Tanpa banyak bicara, ia mengangguk dan menepuk sisi ranjangnya. "Masuklah." Aku duduk di tepi ranjang, berusaha menenangkan napas. Bagas duduk di sampingku, menatapku dengan lembut. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Jantungku berdegup kencang. Begitu pula dengan Bagas. Hujan terus mengguyur di luar, sementara dalam keheningan kamar itu, kami berdua larut dalam perasaan yang seharusnya tidak ada. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku sedang memotong sayuran di dapur ketika pisau yang kupegang meleset dan melukai jariku. Darah segar mengalir, dan aku menahan napas, menahan nyeri. Bagas yang kebetulan masuk ke dapur langsung menghampiriku. "Naila, kamu terluka?" tanyanya cemas. Aku mengangguk, sedikit terkejut dengan reaksi Bagas yang begitu panik. Lelaki itu segera mengambil kotak P3 dan menggenggam tanganku dengan hati-hati. Perlahan, ia membersihkan luka dan membalutnya dengan perban. Aku menatapnya, dan tanpa kusadari, air mataku jatuh. "Aku tidak apa-apa," kataku dengan suara bergetar. Bagas menghentikan gerakannya, lalu mengusap air mataku dengan ibu jarinya. "Kamu kenapa menangis?" Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya merasakan kehangatan di dalam dadaku, kehangatan yang membuatku sakit. Aku mencintai pria ini, dan aku tahu, pria itu pun merasakan hal yang sama. Namun dunia tidak akan mengizinkan kami bersama. Bagas menatapku dalam-dalam, dan untuk sesaat waktu seakan berhenti. Hanya ada kami berdua di sana, terjebak dalam perasaan yang tidak seharusnya tumbuh.
Namun, dengan napas berat, Bagas akhirnya berkata, "Ini tidak boleh berlanjut, Naila." Aku menggigit bibirku, menahan isakan. Tapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan ini. Bagas menundukkan kepalanya, menahan gemuruh di hatinya. Ia tahu, semakin lama kami bertahan dalam kebersamaan ini, semakin sulit bagi kami untuk menghindari sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Pagi itu, Bagas membuat keputusan. Ia harus pergi. Ia tidak bisa terus berada di dekatku jika itu hanya akan menyakiti kami berdua. Saat aku bangun, aku melihat koper di depan pintu. "Ayah, mau kemana?" Suaraku bergetar. Bagas menatapku dengan mata penuh kesedihan. "Aku harus pergi, Naila. Ini demi kebaikan kita." Aku menggeleng, air mataku jatuh tanpa henti. "Jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa tanpamu." Bagas menarikku ke dalam pelukan, memelukku erat seolah ingin mengingat setiap detik bersamaku. "Kamu harus kuat, Naila. Ini bukan cinta yang bisa kita miliki."